Sesi ke-6, Anda diciptakan untuk sebuah misi. Selamat datang di minggu terakhir dalam pelajaran tujuan Allah di hidup kita ini. Ada banyak yang dapat kita pelajari dari sini, sehingga saya harap Anda memutuskan untuk mempelajari hal ini sepanjang sisa hidup Anda. Saya harap Anda gemar renungan harian di kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Saya dorong Anda untuk membaca ulang mungkin sekali setahun untuk menyegarkan ingatan Anda apa hidup itu sebenarnya. Karena ini sesi terakhir kita bersama sebelum kita belajar tujuan Allah yang kelima untuk hidup Anda, saya mendorong Anda dan kelompok Anda untuk pertama, rencanakanlah perayaan. Buatlah pesta. Tahukah Anda Allah suka pesta? Yesus pergi ke banyak pesta waktu dia di bumi, dan Alkitab berkata setiap saat orang menjadi percaya, banyak malaikat merayakannya di surga. Jadi di akhir pelajaran ini, rencanakan untuk berkumpul kembali khusus untuk merayakan apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup Anda dan di gereja Anda. Kedua, saya ingin sekali dengar kabar Anda. Serial video ini sudah dipakai di mana-mana di seluruh dunia. Dan saya tidak pernah lelah mendengar apa yang Allah lakukan. Jadi tunjuk salah satu untuk mengirim email cerita Anda ke saya, atau bahkan semua orang saja yang lakukan itu. Beritahu pada saya bagaimana program ini telah menolong Anda. Kirim email ke rick@purposedrivenlife.com. Akhirnya sebelum Anda meninggalkan kelas ini, bicarakanlah tentang masa depan kelompok Anda. Sementara serial ini kita selesaikan, saya harap Anda sudah menemukan nilai menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan saya harap Anda terus bergabung bersama. Persekutuan kecil penting untuk menjalankan kehidupan Kristen yang sehat dan seimbang. Saya sangat yakin gereja Anda akan memberikan bahan pelajaran yang baik. Dalam sesi terakhir ini kita akan mempelajari tujuan Allah yang kelima untuk hidup Anda. Anda diciptakan untuk sebuah misi. Dalam Yohanes 17 ayat 18, Yesus mengatakan, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Saya sarankan lingkari frasa "ke dalam dunia" di buku kerja Anda. Minggu lalu kita belajar bahwa Allah ingin Anda punya pelayanan di gereja, melayani orang percaya. Minggu ini kita akan belajar bahwa Allah ingin Anda punya misi di dunia, berbagi dengan orang tidak percaya. Dalam beberapa minggu ini, kita mencoba untuk menjelaskan dan mendefinisi ulang 5 kata Alkitabiah yang punya penyusutan arti. Kita lihat, penyembahan artinya lebih dari sekedar musik, yaitu hidup untuk menyenangkan Allah. Persekutuan artinya lebih daripada minum kopi dan ngobrol saja, yaitu berbagi hidup kita bersama. Pemuridan artinya lebih daripada hanya pergi ke gereja, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dalam cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Dan kita belajar bahwa pelayanan bukan untuk para pendeta dan misionaris, tapi setiap orang Kristen dituntut untuk melayani sesama. Minggu ini kita lihat satu kata lain yang telah kehilangan arti aslinya. Malahan kata yang menakutkan banyak orang Kristen. Anda tidak akan takut lagi kalau Anda tahu arti sebenarnya. Kata ini adalah penginjilan. Kalau sudah sampai penginjilan, kedua orang percaya maupun tidak percaya punya satu kesamaan. Mereka sama-sama takut. Kita bayangkan penginjil televisi atau orang asing datang ke rumah Anda pada saat makan malam dan menginterupsi malam Anda, atau seseorang yang berkhotbah dengan tanduk banteng di pojok jalanan. Tapi kata penginjilan itu hanyalah kata Yunani yang berarti kabar baik. Itu saja artinya, kabar baik. Kalau Anda sudah tahu keempat tujuan Allah yang lain untuk hidup Anda, Allah ingin agar Anda membagikan kabar baik itu pada sesama. Hanya itu saja sebenarnya. Misi sama yang Kristus miliki, menolong orang untuk menemukan Allah. Dia berikan sekarang ke kita. Misi Anda adalah menyampaikan kepada sesama kabar baik tentang kasih Allah yang orang lain telah kabarkan pada Anda. Jangan lupa, kalau tidak ada yang memberitakan kabar baik kepada Anda akan hidup tanpa Allah sekarang. Anda kehilangan kabar terbaik di dunia. Jadi siapa yang akan Anda beri kabar ini? Adakah orang yang masuk ke surga karena Anda? Seperti juga ada yang membawa kabar baik tentang Yesus pada Anda. Allah sekarang ingin Anda membagikannya pada orang. Itulah misi Anda. Anda tidak perlu jadi sempurna, dewasa rohani, atau cendekiawan Alkitab untuk misi ini. Yang Anda perlu ketahui adalah Yesus telah membuat hidup Anda berbeda. Tidak begitu penting untuk mengetahui semua informasi. Ini hanya tentang mengasihi orang, sehingga Anda ingin memberitakan. Ada berita lebih baik lagi. Allah tidak mengharapkan Anda untuk memenuhi misi Anda sendirian. Dia memberikan kepada kita orang Kristen lain untuk mendukung kita. Malahan penginjilan bisa dilakukan dalam kelompok. Di gereja Saddleback selama 7,5 tahun terakhir ini, kita telah membaptis lebih dari 9.000 orang. Kenapa bisa? Pertama, orang diundang datang ke gereja oleh kelompok yang mendoakan dan mempedulikan mereka. 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah."
Dalam sesi ini kita akan belajar bagaimana kelas atau kelompok Anda bisa menjangkau bersama dalam kasih kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Untungnya sudah ada teladan indah dalam Lukas pasal 5. Kalau Anda punya Alkitab, mari kita buka Lukas pasal 5. Dimulai dari ayat 17. Ini kisah sekelompok sahabat yang membawa orang yang punya kebutuhan kepada Yesus. Mari kita baca. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Dalam cerita kecil yang indah ini, Allah memberikan pada kita 4 kunci bagaimana kelompok Anda menjangkau sesama dan dapat memenuhi misi yang diberikan Allah pada Anda di dunia ini. Pertama, mereka memikirkan temannya yang terluka. Ini adalah prinsip belas kasihan. Kelompok kecil ini peduli akan temannya yang lumpuh dengan melakukan sesuatu tentang penderitaannya. Rasa iba bukanlah perasaan, tapi kasih dalam tindakan. Mengapa kasih begitu penting? Karena kasih membuka pintu bagi Anda untuk membagikan Kristus pada orang lain. Orang tidak peduli seberapa pandai Anda sampai mereka dapat merasakan kasih Anda. Kita harus mengasihi orang, mencari tahu kebutuhan mereka, dan mendengarkan pergumulan hidup mereka. Hanya di saat itulah kita dapat menunjukkan bahwa Yesus dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kalau orang tahu Anda tulus peduli pada mereka, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan tentang Kristus. Kalau kita peduli, maka kita akan mencari tahu. Roma 15 ayat 2 mengatakan, "Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya." Suatu cara praktis untuk melakukan ini adalah menyisihkan waktu dengan orang non-Kristen. Ingat, dalam sesi 2 kita bicara untuk tidak mengisolasikan diri dari orang yang membutuhkan Yesus. Disinilah masalahnya, makin lama Anda menjadi Kristen, cenderung makin sedikit orang non-Kristen yang Anda kenal, karena Anda lebih banyak terlibat dalam aktivitas Kristen. Jadi Anda benar-benar harus berniat besar untuk menjangkau orang non-Kristen. Saya kenal satu kelompok kecil yang baru menyadari mereka semua suka nonton pertandingan sepak bola. Lalu, dalam rangka memenuhi misi mereka, mereka mengumpulkan uang untuk membeli beberapa karcis ekstra. Tiap minggu mereka mengundang suami istri non-Kristen untuk nonton pertandingan bersama mereka. Dalam pertandingan mereka tidak membicarakan Yesus, mereka hanya menikmati pertandingan. Mereka semua memberi perhatian khusus pada pasangan yang mereka undang. Di akhir pertandingan, waktu pasangan ini berkata, "Hei, enak juga ya, terima kasih sudah mengundang kami." Lalu kelompok ini mengatakan, "Kami suka kumpul-kumpul setiap hari Kamis di rumah Bob dan belajar sedikit Alkitab. Mau ikut bergabung minggu ini?" Dengan memakai ide sederhana ini, kelompok ini sudah memperkenalkan Kristus kepada lebih dari 20 pasangan. Itu baru satu ide saja. Ada ratusan ide lain yang bisa dipikirkan oleh kelompok Anda. Ini dimulai dengan kepedulian pada orang belum percaya, dimulai dengan ketertarikan pada orang di luar kelompok Anda menunjukkan kasih kepada orang luar dan dengan aktif membawa mereka masuk ke dalam. Kolose 4 ayat 3 mengatakan, "Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami." Doa penting untuk memenuhi misi hidup Anda. Anda perlu berdoa untuk 3 hal. Pertama, minta Allah untuk melembutkan hati dan memberikan kasih sejati bagi Anda untuk semua orang belum percaya yang Anda temui. Teman sekerja, tetangga, sahabat, keluarga. Kedua, minta Allah untuk memberi Anda dan kelompok Anda kesempatan untuk mengundang orang ke dalam aktivitas Anda dan cerita tentang Kristus. Ketiga, minta Allah untuk melembutkan hati mereka.
Cara Allah melakukan ini biasanya melalui masalah dan penderitaan. Jadi lihatlah sekitar Anda dan tanyakan, siapakah orang yang sedang menderita? Dialah mungkin orang pertama yang harus dijangkau. Mari kita lihat prinsip berikutnya dalam ilustrasi ini. Perhatikan, mereka ini bukan saja mempedulikan temannya, tapi juga yang kedua, mereka percaya Yesus akan menyelamatkan teman mereka. Ini prinsip iman. Lukas 5 ayat 20 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan iman orang yang sakit itu, tapi dikatakan iman mereka. Yesus mengacu pada iman siapa? Yesus sedang bicara tentang iman kelompok kecil, iman mereka yang membawa orang itu kepada Yesus. Alkitab mengatakan orang yang sakit itu lumpuh. Dia butuh orang lain untuk membawanya kepada Yesus, tidak bisa sendiri. Ini adalah prinsip penting. Karena banyak orang yang lumpuh. Mereka lumpuh karena merasa ketakutan, rasa bersalah, kesepian, atau karena keadaan dan banyaknya masalah. Mereka tidak dapat datang sendiri kepada Yesus. Mereka butuh bantuan kita. Mungkin Anda berpikir, tetangga atau keluarga atau rekan kerja kita tidak mungkin jadi orang percaya. Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Tak seorang pun yang tak dapat dijangkau oleh kasih Allah. Allah ahli dalam melakukan yang tidak mungkin. Jangan menyerah, milikilah iman. Inilah kunci kedua untuk misi Anda. Sekarang kita sampai ke kunci ketiga. Mereka tidak saja berdoa untuk teman mereka, mereka membawanya kepada Yesus. Ini adalah prinsip tindakan nyata. Mereka punya rencana dan bertindak atasnya. Cerita sama ini diceritakan juga dalam kitab Matius 9 ayat 2 mengatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Kalau Anda lumpuh, Anda tak dapat datang dengan sendirinya, seseorang akan mengantarkan Anda. Jadi mereka taruh pria ini di atas tilam, lalu mereka lakukan sebisanya untuk mengantarkan. Kolose 4 ayat 5 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, sekarang saya ingin menanyakan dengan hati yang tulus. Apakah Anda mencari kesempatan untuk membagikan iman Anda? Dan mengundang orang ke gereja atau mengundang orang ke kelompok Anda? Kalau Anda seorang Kristen yang kebanyakan, saya meragukannya. Umumnya orang Kristen seperti seorang agen rahasia Kristen. Mereka tidak pernah membagikan iman mereka. Ada yang menyebut mereka orang Kristen sungai Arktik, mulutnya beku. Kebanyakan kita pernah dengar orang berkata, hidupku adalah saksiku. Saya tidak perlu berkata apa-apa, saya menjalankannya. Pernyataan ini benar-benar sombong. Sama saja dia berkata begini, saya hidup sebagai contoh seorang Kristen yang sempurna, sehingga secara otomatis orang akan berlutut dan menerima Kristus kalau mereka lihat cara hidup saya. Bahkan Yesus pun harus berbicara. Yesus pun harus mengajar cara diselamatkan, padahal dia sempurna. Allah ingin kita menjadi orang Kristen audiovisual. Dia ingin agar Anda bertindak sesuai dengan apa yang Anda bicarakan. Keduanya penting. Anda harus menjalankan, juga mengabarkan. Anda harus audio dan harus visual. Bayangkan ini, misalnya seorang pria berkata kepada seorang wanita, sayang, aku sayang padamu dan aku komitmen padamu. Jadi mari kita menikah. Tapi pernikahan kita dirahasiakan saja ya. Kita tidak akan membicarakannya di depan umum atau jangan sampai seorang pun tahu kalau kita saling mencintai. Komitmen macam apa ini? Tidak baik tentunya. Saya mau terus terang. Kasih dan komitmen Anda kepada Yesus tergantung pada kerelaan Anda mengabarkan kepada orang lain. Kalau Anda tidak rela mengatakan pada orang kalau Anda mengasihi Yesus, komitmen macam apa itu? Dalam Lukas 14 ayat 23, Yesus mengatakan, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Kita tidak boleh duduk santai dan menunggu orang untuk datang ke gereja. Kita harus pergi mengejar dan bawa mereka masuk. Ini rahasia gereja yang saya gembalakan. Saya mulai gereja Saddleback di rumah saya tahun 1980 hanya dengan 7 orang. Sekarang ada sekitar 15.000 jemaat datang setiap akhir minggu dalam 6 kebaktian. Bagaimana gereja ini bisa bertumbuh menjangkau banyak orang? Sebenarnya sederhana. Setiap orang menerima tanggung jawab untuk mengundang yang lainnya. Hari Paskah yang lalu saya meminta seluruh 15.000 jemaat untuk membawa paling tidak 1 orang bersama mereka ke gereja pada hari Paskah dan mereka melakukan itu. Lebih dari 35.000 orang datang di 11 kebaktian Paskah kami. Kami di Saddleback tidak saja saling mengasihi, tapi juga punya reputasi mengasihi pendatang baru dan orang yang belum mengenal Tuhan. Saya harap Anda dan kelompok Anda akan memberikan gereja Anda reputasi seperti itu dalam masyarakat Anda.
Dalam hal ini saya mempunyai usul. Ada sebuah proyek praktis untuk Anda. Setelah mematikan video, cobalah setiap orang mengusulkan satu nama dari rekan sekerja, teman, atau tetangga yang belum percaya yang akan mulai didoakan oleh seluruh kelompok. Lalu berdoalah agar semua memiliki keberanian untuk mengundang mereka ke gereja minggu ini. Atau rencanakan sebuah acara khusus di mana Anda dapat mengajak mereka. Tidak ada di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan sukacita menolong teman membereskan nasib kekal mereka. Anda akan menjadi teman selamanya. Itu sebabnya kita tidak pernah boleh menyerah. Dan itu yang akan menuntun kita pada kunci terakhir dalam misi kita dalam cerita ini, yaitu prinsip tekun. Kunci keempat di sini adalah bahwa mereka tidak izinkan kesulitan mematahkan semangat mereka. Ketika orang-orang ini membawa teman mereka yang lumpuh kepada Yesus, mereka tak dapat masuk melalui pintu karena penuh orang. Mereka bisa saja patah semangat, tapi mereka tidak menyerah. Saya kagum dengan kebulatan tekad mereka. Apapun yang perlu dilakukan, mereka tetap akan membawa teman mereka kepada Yesus. Bayangkan kejadian ini dalam benak Anda. Mereka menyeret teman lumpuh mereka ke atas atap dan kemudian mulai membuka atap genteng. Ini pasti menciptakan kekacauan di bawah, di mana Yesus sedang mengajar dengan tenang, dan semua melihat ke atas karena ada rontokan jatuh. Mereka mengikat keempat ujung tilam si lumpuh ini dan menurunkannya melalui lubang di atap, tepat di hadapan Yesus. Ini penuh resiko, berani, tidak umum, dan mahal, harus membayar perbaikan atap, tapi juga membuahkan hasil. Saya ingin bertanya, apakah Anda rela melewati atap untuk seorang teman? Apakah Anda rela melakukan apapun guna menjangkau orang untuk Kristus? Teman, semua orang perlu Yesus. Tanpa Yesus mereka tidak punya harapan dalam kekekalan. Jadi kalau masih ada dalam masyarakat Anda yang belum mengenal Yesus, gereja Anda harus tetap terus menjangkau dan bertumbuh. Kita tidak mengembangkan gereja untuk keuntungan kita, tapi karena Yesus ingin agar semua orang mengenal Tuhan, semua orang mengenal Dia. Alkitab mengatakan, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, tapi agar semua orang bertobat. Gereja yang tidak mau berkembang sebenarnya mengatakan pada dunia, kita tidak peduli pada Anda, silakan masuk neraka. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jangan patah semangat, jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa, minta, undang, bekerja untuk menarik orang kepada Yesus. Menolong orang bisa masuk ke surga adalah hal paling indah yang bisa Anda lakukan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa, ada banyak hal yang dapat kami lakukan dalam hidup yang tidak akan dipedulikan 10 tahun lagi, bahkan setahun lagi. Tapi menolong orang agar mengenal Yesus dan menolong mereka punya tempat di surga akan mendatangkan implikasi kekal. Saya minta agar Engkau menolong kami agar menganggap tujuan kelima hidup kami ini dengan serius, yaitu misi kami untuk membagikan kabar baik-Mu kepada sesama. Dengan kepala tertunduk kita berdoa. Ikutilah saya dalam doa ini. Tuhan, pakailah saya dan kelompok kami untuk menjangkau orang-orang yang telah Engkau tempatkan di kelompok kami. Engkau tempatkan di sekitar kami. Bagi Yesus Kristus, tolong kami agar peduli pada mereka yang belum mengenal Engkau. Tolong kami agar konsisten berdoa bagi keselamatan mereka. Kami tahu Engkau bisa menyelamatkan siapapun, dan kami percaya semua orang punya harapan. Tak seorang pun ada di luar jangkauan kasih-Mu. Jadi tolong kami sebagai kelompok atau kelas ini untuk membuat rencana guna membawa orang kepadamu. Dan tolong kami agar tidak patah semangat kalau orang tidak menanggapi pada awalnya. Dan tetap percaya, berdoa, mengasihi, peduli, dan berbagi. Kami ingin agar orang bisa masuk ke surga karena kelompok kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita menutup pelajaran 6 minggu ini, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih juga untuk gembala Anda dan para pemimpin lain sehingga pelajaran ini bisa Anda nikmati. Saya ingin mendorong agar Anda terus mengasihi gereja Anda. Berdoa bagi gereja Anda, menopang keluarga gereja Anda secara finansial, dan melayani dalam gereja Anda. Semua hal lain di dunia ini akhirnya akan punah, tapi keluarga Allah yaitu gereja akan kekal selamanya. Hal paling penting yang Anda lakukan dengan hidup Anda adalah mungkin bergabung dengan sebuah keluarga gereja dan terlibat dalam memenuhi kelima tujuan Allah untuk hidup Anda, yaitu sebagai berikut. Mendatangkan kesenangan bagi Allah melalui penyembahan. Menjalani hidup bersama melalui persekutuan. Bertumbuh secara rohani agar lebih serupa dengan Kristus melalui pemuridan.
melayani kebutuhan sesama melalui pelayanan Anda, membagikan kabar baik melalui penginjilan. Allah ingin kita memiliki kehidupan yang digerakkan oleh tujuan dan juga menumbuhkan gereja yang digerakkan oleh tujuan. Saya tutup dengan cerita hidup saya dulu. Kisah Para Rasul 13 ayat 36a berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah di zamannya. Saya suka ungkapan ini. Daud melakukan apa yang tidak punah oleh waktu, melakukan kehendak Allah. Dan dia melakukan ini dalam waktu tertentu, dalam generasinya. Dia melakukan apa yang tidak berubah, kehendak Allah. Dalam kebudayaan yang terus berubah, dia bertindak baik secara alkitabiah dan juga relevan dengan zaman baik kontemporer maupun kekal. Doa saya adalah agar orang juga berkata begitu kalau saya sudah meninggal. Dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Juga doa saya untuk Anda, agar orang bisa berkata tentang Anda bahwa Anda melakukan kehendak Allah pada generasi Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau sedang di California, jangan lupa untuk mampir. Kirim email beritahu bagaimana serial ini sudah membantu Anda selama 6 minggu ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa.